Oke, di sini kita ketahui bahwasannya ada dua buah massa benda balok ya. Yang pertama adalah MA, kemudian ada juga MB ya. Nah, MA sama MB ini mohon maaf. MA sama MB. MA dan MB ini terletak di atas permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan MA dan MB adalah anggap aja sebagai theta. Pertama, kita tinjau secara keseluruhan. Jadi kita buat diagram bebasnya terlebih dahulu. Diagram bebas itu artinya ini ada miring ya. Ini adalah anggap aja M1. Kemudian di sini ada kita sebutnya dengan M2. Oke, udah cukup ya. Dia memiliki kemiringan, anggap saja dia sudutnya adalah theta. Oke. Pertama yang harus kamu tinjau adalah karena benda itu, bidang itu adalah licin, secara otomatis kita mengabaikan gaya gesek. Ketika mengabaikan gaya gesek, berarti kita tidak butuh gaya normal. Dah, kamu gak usah pikirkan akan hal itu. Kita tinjau, ketika benda itu miring, secara otomatis dia akan bergerak ke bawah. Nah, proses pergerakan ke bawah ini kita sebutnya dengan M1 G sin 1 atau sin theta, mohon maaf. Gini ya. Itu kalau M1. Bagaimana dengan M2? M2 pun hal yang sama. Secara otomatis dia di sini adalah M2 G sin 2 ya, sin theta gitu ya. Nah, pada saat dia di sini kita udah selesai, kita coba lihat, oh ternyata ada gaya yang diberikan ke atas berupa F gitu kan. Kita tinjau secara keseluruhan dulu. Maka secara otomatis benda ini pasti akan bergerak dengan percepatan yang sama, anggap aja A. Oke. Maka kita bisa ngambil A itu atau percepatan sama dengannya gaya resultan dibagi dengan massa totalnya, yaitu M1 ditambah sama M2. Oke. Kita tahu bahwasannya gaya resultan itu adalah gaya yang terjadi pada benda itu. Jadi kalau kita tinjau ada berapakah gaya yang terjadi pada benda itu? Maka jawabannya adalah ada 3. Pertama adalah F yang bergerak yang namanya ke atas searah dengan percepatan. Kemudian MG yang bergeraknya ke bawah searah dengan MG2 sin theta. Maka secara otomatis kita bisa ambil di sini yang searah percepatan anggap aja positif. Maka nilainya F dikurangin M1 G sin theta. Kurangin lagi. Kenapa dikurangin? Karena searahnya dengan M1 tadi. M2 G sin theta juga. Oke, udah cukup. Maka karena yang namanya dia bergeraknya sama, maka M total berarti ini M1 ditambah sama M2. Oke. Kita ketahui di soal itu M1 itu sebagai atau MA itu 2M, MB itu M. Secara otomatis maka nilai daripada percepatannya ya sama dengannya adalah F dikurangin 2M G sin theta dikurangin lagi. Di sini siapa lagi? Oh iya lagi, M lagi. M doang karena M2 tadi M. G sin theta juga. Oke. Ini namanya 2M, M1-nya, di sininya M2-nya M. Secara otomatis maka percepatannya kita bisa tahu nilainya adalah F dikurangin. Ini adalah kita tambahkan 2M sama MG, berarti 2 tambah 1 jadi 3 MG. Sin theta. Ya, dibagi sama 3M. Dah cukup tuh. Itu percepatannya tuh. Ya, kalau mau dibuat sederhana lagi, maka nilai percepatan itu adalah F per 3M 1 tuh. Baru dikurangin. Di sini ada 3 MG sin theta
Tapi kan di sini kan ada bagikan 3M kan? 3M lagi di sini. Secara otomatis ya ini kita tinggal coret saja. Coret, coret. Jadi percepatannya lebih sederhana. Nilainya adalah F per 3M dikurangin G sin theta. Udah cukup. Itu satu tuh ya. Sekarang dari konsep ini yang dia tanyakan adalah berapakah gaya kontaknya. Gaya kontak antara dua buah benda berarti kalau kita tinjau, ini adalah anggap aja yang tadi kita tinjau, ini M1 dan ini adalah M2. Gaya kontak itu terjadi adalah berarti si M1 itu memberikan dorongan terhadap M2. Ini namanya gaya kontak. Berarti mana yang kita tinjau? Hanya M2 saja. Oke. Berarti secara otomatis untuk yang namanya M2 saja kita bisa ambil diagram bebasnya adalah contoh sederhananya gini. Oke. Ini ada gaya kontak. Ya. Ada gaya kontak dia diberikan di sini, FK. Ini M2 ya. M2 itu MB berarti. Oke. Kemudian ada gaya apa lagi? Oh, ada gaya lagi selain yang namanya. Ini ada gaya tetap yang ke bawah. Yaitu siapa? Yaitu adalah M2 G sin theta. Tetap. Dia tetap diberikan percepatan. Percepatannya kemana? Tetap ke atas. Nah, berapa percepatannya ini yang kita pakai? Gitu loh. Jadi kalau kita ambil lagi adalah rumusnya lagi F resultan sama dengannya M dikali sama A. Tapi M mana yang kita tinjau? Tadi kan kita ninjaunya hanya M2. Secara otomatis di sini makanya M2. F resultannya siapa aja? Kita lihat. Ada FK yang bergerak ke atas, ada MG2 sin theta bergeraknya ke bawah. Yang searah percepatan anggap positif, maka nilainya FK dikurangin M2 G sin theta. Oke, sama dengannya M2 kali percepatan. Maka nilainya adalah FK tulis FK, M2 anggap aja nilainya M, G tulis G, sin theta tulis sin theta, sama dengannya M. Nah sekarang percepatannya kamu ganti. Siapa yang kita ganti? Yaitu adalah yang ini. Nih percepatannya. Nah, maka kita masukkan nilainya. Yaitu berapa saja nilainya? F per 3. Ya. 3M nih. F per 3M dikurangin, gitu kan? Dia di sini apa? G sin theta. Tulis G sin theta. Oke. Secara otomatis M ini kita masukkan ke sini. Kalikan thread. Oke, maka nilai FK tersebut dikurangin tadi MG sin theta sama dengannya F kali M per 3M di sini. 1 tuh. Oke, dikurangin lagi berarti MG sin theta. M-nya tersebut kita coret. Ini kita pindahkan ke kanan, yang tadinya negatif jadi positif. Secara otomatis FK-nya adalah nilainya F per 3 saja. Kenapa? Karena nilai daripada MG sin theta dengan MG sini, ini sama ini itu nanti menghilangkan. Inilah jawabannya.